Selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama membukakan satu kebenaran firman Tuhan. Dibukakan dari Filipi 2 ayatnya yang ke-8 kita baca sampai dengan ayatnya yang ke-10. Filipi 2 ayatnya ke-8 sampai yang ke-10. Saya berharap agar supaya semua datang membawa Alkitab, membuka dan membaca. Paling istimewa merenungkan. Tolong sambil kita mendengar firman Tuhan, kiri kanan jangan dijak bicara, satu sama lain dengar baik-baik ya. Oke, karena saya melihat banyak sekali orang, anak-anak Tuhan sudah ikut Tuhan sekian lama, rohaninya tidak pernah bangkit. Begini terus ya. Jadi ibaratnya seperti Kristen halaman. Tolong kita jangan jadi Kristen halaman. Sebab kalau kita jadi Kristen halaman, satu saat Tuhan datang, kita tertinggal karena kita ada di halaman. Kadang kita tidak peduli, kita lebih inginkan dunia ini. Yang penting dunia ini, tidak butuh rohani. Ya, tapi pagi hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu agar supaya mari tingkatkan kerohanian kita agar supaya kita mengerti maksud Tuhan. Percayalah kalau kita tingkatkan kerohanian kita dan kita jalankan apa yang Tuhan perintahkan, enak, ini hidup ini enak. Tapi kalau kita jadi Kristen halaman dengan memakai kekuatan sendiri, kita jalankan hidup ini dengan kekuatan sendiri, sudahlah capek, hidup ini tidak enak. Tapi pagi hari ini mari saya ajarkan kepada Bapak Ibu, kita belajar dari Tuhan Yesus. Hari ini kan semua umat Tuhan memperingati hari kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung ya. Setiap orang yang ada di media sosial mereka mengatakan selamat Paskah, Jumat Agung, selamat Paskah, Jumat Agung, terus mereka sampaikan. Apakah mereka juga sudah mati bersama dengan Tuhan? Nah, ini perlu dipertanyakan. Nah, Bapak Ibu, kita akan membaca dan kita belajar dari Tuhan Yesus. Filipi 2 ayatnya yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dituliskan oleh Rasul Paulus kepada siapa? Kepada jemaat yang ada di Filipi. Rasul Paulus berkata kalau perikop di sini, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Rasul Paulus menasihati kepada jemaat di Filipi. Dikatakan nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Saya juga sebagai gembala yang ada di sini menasihatkan kepada jemaat-jemaat yang surya kebenaran yang ada di sini. Puji Tuhan, ada beberapa jemaat-jemaat yang baru sudah datang, kita berdoa kalau belum ada tempat untuk beribadah, di sini bisa bersama-sama bergabung. Tapi kalau sudah ada tempat, ya kita kembali ke tempat masing-masing. Kemana kita digembalakan. Dan juga saya berterima kasih ada beberapa anak-anak saya yang sudah lama tidak beribadah dan pagi hari ini mereka datang kembali. Saya percaya kasih karunia daripada Bapak Ibu yang mungkin sudah lama meninggalkan Tuhan, sudah lama tidak datang, itu kasih karunia itu masih tetap ada. Tuhan pesankan, jangan kita sia-siakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita semangat terus ikut Tuhan. Jangan kita boleh kendor, jangan apalagi kita tinggalkan Tuhan. Tidak boleh. Nanti kita akan dengar firman Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus
menasihati kepada siapa? Jemaat yang ada di Filipi. Nah, jemaat yang ada di Filipi, Rasul Paulus berkata seperti begini. Dan dalam keadaan sebagaimana manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Berbicara tentang Tuhan Yesus. Ya, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, kamu lihat jemaat Filipi, Tuhan Yesus itu, ya, dalam keadaan dia seperti manusia 100%. Dia taat, ya, dia taat, berusaha merendahkan dirinya, ya, sampai mati di kayu salib. Ini contoh Tuhan Yesus yang saat ini kita semua anak-anak Tuhan tentu datang ke rumah Tuhan untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Hari kematian Tuhan Yesus ini bukan mati konyol saja, tetapi ada harga yang dibayarkan. Sehingga kalau dia mau membayarkan harga, dia tidak punya ketaatan, tidak bisa. Dia harus taat. Bayangkan oleh Yohanes 3 ayat 16, coba kita melihat. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, ya. Dia utuskan anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia. Anak yang tunggal datang ke dalam dunia. Barang siapa percaya kepada dia akan diselamatkan. Yang tidak percaya dibinasakan. Anak yang tunggal satu-satu datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi kita melihat Yesus Kristus datang ke dalam dunia bukan hanya menyelamatkan saja. Dia jalankan semua di dalam kehidupan ini dan dia lakukan harus sampai selesai. Dan dia berkemenangan di Golgota. Kalau kita belajar betapa penderitaan Yesus yang Yesus hadapi. Ya, dia harus menghadapkan kepada ahli-ahli Taurat. Harus dihadapkan kepada orang-orang yang berdosa, imam-imam besar. Mereka dia ditangkap, dipukul, dan Yesus disejajarkan dengan penjahat. Ya. Dia lakukan semua. Secara manusia Yesus sanggup untuk membela diri. Sanggup, bukan tidak sanggup. Bayangkan kita tahu pada waktu di Getsemani selesai berdoa, ada orang datang yang begitu banyak. Ya. Di situ Petrus, Malkus, telinganya itu dipotong. Tapi Yesus punya kuasa, dia ambil telinga itu ditaruh kembali. Punya kuasa, dia mampu. Tapi dia tidak pakai kekuatan dia sendiri. Dia jalan terus, ikut apa kehendak Bapa. Dia jalankan terus sampai akhirnya di Golgota dia diizinkan mati di atas kayu salib. Tetapi di dalam perjalanan itu yang begitu luar biasa. Dan saya percaya anak-anak ini mereka datang pagi-pagi yang biasanya masih tidur. Mereka mau datang. Mereka juga secara manusia mungkin mereka tidak mengerti. Tetapi mereka datang saat ini. Mau lihat bagaimana pengorbanan Yesus kepada mereka. Mereka datang bangun pagi-pagi mau datang mencari Yesus. Mau berkorban. Saya melihat tadi anak Toleh, kok dengaran anak ini datang. Le, ada apa kamu? Biasa kan lagi bobo. Pasti mamanya bangun. Bangun, bangun sebentar mau nyanyi. Lompat dia, ngantuk. Ini perlu pengorbanan. Seperti kita pagi hari ini datang berkorban. Kenapa kita berkorban Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena Yesus sudah menjadi contoh dulu. Yesus berkorban untuk siapa? Untuk kita. Dia berkorban untuk kita. Sehingga dia mau taat. Kalau kita mau melihat perikop di dalam Rasul Paulus apa katakan? Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Kita juga harus belajar. Ya. Kalau Yesus mau merendahkan diri, ya, sempurna sampai akhir, kita juga harus pengikut Yesus harus bisa berusaha merendahkan diri. Sebab Tuhan bilang di dalam Matius 23 ayat 12, waktu itu dia mengecam ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Coba kita melihat Matius 23 ayatnya yang ke-12.
Dia mengecam kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Dia katakan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat. Dan juga pagi hari ini Yesus berbicara kepada kita. Kita jadi pengikut-pengikut Tuhan. Ya, kita harus berusaha jadi orang merendahkan diri. Tidak boleh kita tinggi hati. Kalau Yesus mau tinggi hati, dia tidak akan sampai mati di kayu salib. Karena waktu ditangkap, dia mau diproses, waktu dia mau dianiaya, dia lawan. Ya, kadang banyak orang melawan, diomongi melawan, tidak mau, dia lawan. Tidak akan jadi. Tapi kita melihat Yesus apa yang diomongi, diarahkan, dia melakukan kehendak Bapa. Seperti kita melihat di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Tolong kita melihat. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Ya sorry. Matius 3 ayatnya yang ke-16. Matius 3 ayat yang ke-16, Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. 17, ya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lanjut, kita melihat, ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk apa? Dicobai. Nah, Yesus melakukan apa? Kehendak Allah. Karena dia melakukan kehendak Allah secara manusia, dia kan tidak berdosa. Kenapa dia harus mau datang dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis? Ayat 15 dia katakan karena dia melakukan kehendak Bapa. Nah, kita juga jadi anak-anak Tuhan. Dimintakan Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan melakukan kehendak Bapa. Seperti tadi dikatakan, dia marah dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, supaya orang-orang ini jangan meninggikan diri. Sebab kalau kamu meninggikan diri, Tuhan bilang aku akan rendahkan kamu. Maka itu kita belajar daripada Tuhan Yesus. Dia berusaha merendahkan diri dan sampai akhir dia diizinkan ditembuki tengkorak sana. Dia mati di kayu salib. Ya, kedua tangannya dipaku, kedua kakinya dipaku, lambungnya ditusuk. Karena apa? Dia mau merendahkan diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama belajar tentang rendah hati. Tuhan minta. Barusan ini saya ketemu dengan seseorang. Pada waktu saya ketemu dengan seseorang karena persis teman saya ini mengalami satu masalah. Masalah apa? Rumahnya mau disita sama bank. Karena dia utang terlalu banyak. Pada waktu saya berbicara kepada teman saya, orang ini punya rumah. Oh, dia bilang saya kenal orang ini. Dia bilang tidak mungkin Pak Herman. Orang ini tidak mungkin sampai dia susah. Ya, dia ini orang kuat. Dia orang ini hati-hati. Sekali lagi, dia ini orang kuat. Dia ini hati-hati. Tidak mungkin Pak Herman. Lebih baik jangan kita bicarakan tentang dia. Nanti kan tak enak, karena saya tahu ini orang kuat, dia bilang. Saya bilang, sudahlah, saya bilang. Kau harus percaya kepada saya. Orang ini yang sendiri sudah berbicara sama saya, bahwa rumahnya sudah mau disita. Ya, dan sudah dilelang yang pertama kali. Dan dia akan disuruh keluar. Dan sekarang bank memberikan sama dia kebijakan kalau engkau bisa tutup dengan uang 4 miliar itu oke. Kita tutup dan ini rumah tidak jadi lelang. Masa Pak Herman? Saya angkat telepon di muka dia. Dia kasih tunjuk teman saya. Ini orangnya kan? Ini orangnya. Ya betul saya bilang. Tidak mungkin Pak Herman. Saya angkat telepon.
pada waktu saya angkat telepon, dia tidak angkat. Sesudah itu dia bel kembali sama saya. Waktu dia bel kembali, saya bilang, kamu dengar. Dia berbicara sama saya. Dia berbicara sama saya, dia bilang, Pak, Shalom, apa kabar? Ya, saya bilang, Pak, ini rumah kamu, ini ada teman saya mau beli. Saya tidak mau ngomong bahwa dia kenal dulu. Tetapi dia mau beli rumah ini. Bagaimana? Sudah singkat cerita, oke, baik. Teman saya bilang, aduh, kok bisa ya? Orang ini kok begini ya? Dulu dia ada di atas saya jauh. Dan tidak mungkin orang ini bisa jatuh. Tidak mungkin orang ini jatuh. Kuat sekali. Ya, tidak mungkin orang ini bisa jatuh. Jadi saya bilang, inilah buktinya. Coba Pak, selidiki. Kenapa orang ini bisa jatuh? Pasti ada something wrong. Pasti ada sesuatu. Orang ini sangat hati-hati, berbisnisnya bagus. Tapi kenapa bisa jatuh? Ya, saya cerita dengan dia dan saya sudah tahu kenapa bisa jatuh. Karena tinggi hati. Karena tinggi hati. Karena tinggi hati. Karena kesombongan. Saya ngomong, oh pantas. Memang benar dibilang. Orang itu sombong tidak baik. Dia agama leluhur. Orang itu sombong tidak baik. Oh, saya bilang ada ayat yang Tuhan katakan. Amsal 8 tolong dikeluarkan ayatnya yang ke-13. Amsal 8 ayat 13. Ada itu ayat. Ada ya, dia bilang. Ada. Tolong Pak dikirim. Saya ke bel sama Andre, langsung kirim. Andre kirim. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Wah, ini kata yang bagus dia bilang. Dia ambil ini padahal dia agama leluhur. Dia ambil kata-kata ini, dia share kepada keluarganya. Dia mempunyai anak 3. Anak saya ini 3. Ya, semua laki. Dia share dan dia tulis ini, Nak, ini papa baru dapat dari pendeta. Ayat ini, firman Tuhan ini. Padahal mereka agama leluhur. Papa baru dapat. Memang kesombongan itu tidak baik. Jangan nak ya, kalau kalian sombong nanti kita susah. Ya anak-anakku ya, dia share semua anak-anak sama istrinya. Langsung anak-anaknya jawab, ya Pak, ya Pak. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Ya, Tuhan tidak suka dengan orang yang tinggi hati. Maka itu saya senantiasa menasihati diri saya. Saya senantiasa menasihati anak-anak saya. Saya juga senantiasa menasihati jemaat. Jangan sampai kita tinggi hati. Sebab kalau kita tinggi hati, kita jadi orang yang sombong, orang yang congkak dan lain-lain. Tuhan benci, Tuhan tidak mau. Hidup kita ini kan kita hanya berharap dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah tidak sayang sama kita, sebab kita ini jadi orang yang congkak, orang yang sombong. Orang yang sombong itu kalau diomongi dah mau dengar loh. Dia berbantah-bantah. Dinasihati dah mau dengar. Seperti Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi. Ya, dah mau dengar loh. Dia tetap keras terus. Dia tetap keras terus. Ya, itu orang sombong. Maka itu dicek kembali kepada teman saya. Saya cek, tolong saya bilang. Kau tolong saksikan. Kenapa engkau bisa hancur? Teman saya sudah omong. Ya, bahwa kamu ini tidak mungkin hancur. Kamu ini punya kekuatan kuat. Kenapa? Iya Pak. Dia anak Tuhan. Dia anak Tuhan. Saya ini sombong. Saya ini sombong. Saya tidak mau dengar apa yang menjadi nasihat. Apa yang diomongi. Dan segala perintah-perintahnya saya bantah semua. Karena apa? Saya pegang duit. Dan sekarang saya ini jadi susah. Sekarang saya ini jadi susah. Saya belajar ini. Bukan saya belajar. Dan saya ini sudah mengalami hidup saya ini. Karena sombong jadi saya diizinkan. Saya harus susah. Saya harus sengsara.
Saya harus menderita. Karena apa? Karena saya sombong. Ingat, manusia 3. Ya, 3 itu yang bisa membuat kita jatuh. Takhta, harta, wanita. Ingat baik-baik. Takhta, harta, wanita. Kalau sudah pegang harta, sudah ada kedudukan, akan jatuh karena wanita. Kita tahu bahwa ada orang yang punya nama, berkedudukan dulu di pemerintahan. Karena kedudukannya sudah tinggi, ya, dia sudah tidak peduli lagi ada will. Sekarang waktu dia mau masuk di dalam kedudukan di satu pemerintahan, dia gagal. Tapi di situ baru dibongkarkan. Karena dia sudah ada di atas, ada piara. Karena harta banyak, punya kedudukan, ada perempuan. Nah, ini kejahatan ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan getarkan hati saya agar supaya saya berbicara kepada diri saya berbicara kepada jemaat, agar supaya kita jemaat jadi orang berusaha apapun yang kita sudah pegang, ya, jangan sampai kita mendangak di atas. Kita belajar dari Tuhan Yesus, tetap lihat di bawah. Apa yang diperintahkan Allah, dia lakukan semua. Secara manusia itu sakit, tetapi dia lakukan sampai akhir. Dan hari Minggu kebangkitan, dia dimuliakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Dia berbicara kepada siapa? Ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat itu orang yang tidak ada tempat di kerajaan surga. Orang-orang Farisi juga sama. Celakalah kamu, celakakah kamu. Karena apa? Kamu tinggi hati. Tuhan tidak mau kita jadi anak-anak Tuhan tinggi hati. Belajar jadi orang rendah hati. Tuhan tidak mau. Orang yang tinggi hati itu ada tanda. Kalau dinasihati seperti di sini, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri. Ya, kalau dinasihati, diomongi, ditegur, dah mau terima. Banyak orang saya melayani 27 tahun. Saya menghadapi orang-orang yang susah semua datang. Pada waktu susah, waktu kita omong kepada mereka, mereka dengar. Karena mereka susah. Tapi ada orang kalau waktu sudah susah, sudah keluar dari susah itu sudah senang. Waktu dinasihati kan sudah tidak mau lagi. Dulu jemaat kita ini banyak loh. Penuh, saya menangkan jiwa-jiwa itu semua. Saya menangkan satu persatu. Dan jujur. Ya, saya kalau jemaat jujur. Kalau ada jemaat orang-orang kaya yang mau datang ke sini, saya rodok takut. Ya, saya rodok takut karena saya berpikir, wah, bagaimana saya harus nasihati mereka? Karena firman Tuhan mengatakan alangkah sukar orang beruang masuk kerajaan surga. Lebih baik seekor unta. Unta itu rendah hati. Jadi saya agak takut. Sebentar selesai ibadah, orang itu akan datang ketemu saya. Mau berbicara. Karena hari Senin teman saya akan bertemu dengan mereka dan deal rumahnya. Ditolong sama dia. Saya bilang tolong kepada dia. Oke, baik. Dan sebentar dia akan datang ketemu. Saya tidak undang sama dia. Saya bilang pergi dulu ke gereja kamu. Selesai kamu ke gereja kamu, datang kamu ketemu sama saya. Baik Pak, jam 11 saya datang. Bawa istrimu supaya kita berbicara. Bagaimana cara supaya hari Senin bisa deal ini masalah. Sebab apa? Kalau tidak deal ini masalah, lelang sudah keluar, dia diusir keluar. Saya udah punya pengalaman seperti ini. Dia diusir keluar. Jadi saya ngomong kepada dia, datang dulu. Ya, saya bagaimana saya ibadah, kamu kembali dulu ke gereja kamu. Sebab kamu ada tempat beribadah. Ya, karena Tuhan bilang, jangan engkau mengingini kepunya orang. Kembali. Ya, ke sana baru kau datang ke sini. Baru saya berbicara. Kenapa kau tidak datang kepada gembalamu? Ya, gembala kami kita tidak kenal. Ya sudah, kembali ke sini.
Sesudah ibadah baru kau datang. Dia ibadah jam 10, ya jam 12 mungkin dia bilang datang. Oke, Pak saya datang ke sini, tidak usah kembali ke sana. Kita harus tahu, jalankan semua ini. Maka itu Bapak Ibu, saya ingat dia katakan begini sama saya. Pak saya ini susah Pak. Saya susah Pak, kenapa? Mau makan saja beras tidak ada. Mau bayar air saja uang tidak ada. Mau bayar anak uang sekolah saja tidak ada. Mau bayar listrik saja uang tidak ada. Semua, saya bilang saya ini yang sudah mengalami seperti engkau. Masa Pak, saya ini. Tuhan sudah izinkan. Mau makan saja tidak ada uang. Beras saja sudah tidak ada uang. Mau bayar air saja tidak ada uang. Mau bayar listrik saja tidak ada uang. Mau bayar anak uang sekolah saja tidak ada uang. Untuk pakai hidup sehari-hari saja sudah tidak ada uang. Betapa menderita saya ini. Kamu datang, panggil, suruh ada pegawai. Pak pegawai sudah tidak ada lagi. Saya sudah habis semua. Oke, kalau tidak saya gojekkan kamu beras, saya gojek kamu ikan, saya gojekkan kamu minyak, saya gojek. Nangis dia. Pak, saya tidak pernah berpikir seperti begini. Dan sekarang saya mengalami ini. Karena apa? Tuhan katakan, Amsal 8 ayat 13. Aku benci orang yang tinggi hati. Saya berusaha. Tuhan, tolong, jangan saya seperti dulu lagi, yang senantiasa mendangak. Kalau sudah diomongi saya sudah tidak bisa dengar, karena saya punya kekuatan. Dan saya berbantah-bantah, tolong Tuhan, karena saya tahu engkau benci. Nah pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan, dia bisa mati di Golgota. Dia bisa sampai pada akhirnya. Sehingga ada di dalam Matius 24 ayat 12 kita melihat. Matius 24 ayat 12 apa yang dikatakan. Dan karena makin Matius 24 ayatnya yang ke-12. Ya sudah Matius 24. Matius 23 ayat, Lukas 24 ayat 12. Lukas 24 ayatnya yang ke-12. Lukas 24. Sesungguh pun demikian. Lukas 2, saya minta maaf. Ya. Ya, Lukas 23 ayatnya yang ke-34. Lukas 24 Lukas 23 Yesus mati. Sebentar ya, mohon maaf. Yesus Lukas 23 ayatnya ke-46. Minta maaf. 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Dia sampai Bapak Ibu di kayu salib pada waktu dia sudah dipaku kedua tangannya. Dia sudah dipaku kakinya. Lambungnya sudah tusuk darah yang begitu luar biasa. Apa yang dia katakan? Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya sampai akhir. Selesai, sudah selesai. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pesan Tuhan hari ini kepada kita, jadi anak-anak Tuhan yang ditekankan kita mengikuti Tuhan, kita belajar seperti Tuhan Yesus.
Yang mana dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Dia waktu itu sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dah gampang loh. Kita harus taat lakukan ini. Awal mungkin kita bisa taat. Tapi mungkin akhirnya sudah tidak bisa. Maka itu Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, sealang-alangkah bodohnya engkau, memulai dengan roh, akhirnya dengan daging. Ya, kadang kita jadi manusia, awalnya mungkin kita taat, ya, tetapi kalau kita sudah taat, ya, memulai dengan roh, Tuhan pasti angkatkan kehidupan kita. Surga kekal itu yang kita miliki. Tapi kalau kita sudah taat seperti Nuh sampai akhir. Kita tahu kapal di waktu itu banyak orang mati karena air bah. Tapi Nuh dan anak-anaknya saja yang hidup dengan mantu cucunya, dengan hewan-hewan berpasang-pasangan. Dan akhirnya Nuh waktu sudah di atas, dia sudah tidak taat lagi. Karena apa? Sudah terlalu berkelebihan. Kaya begitu luar biasa, lupa. Padahal sebenarnya Nuh itu diizinkan proses demi proses, proses demi proses. Tapi kita belajar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Agar supaya kita jadi anak-anak Tuhan. Yang dalam mengiringi Tuhan. Kita jangan bikin agar supaya ini hari Paskah, ini Jumat Agung. Kita datang beribadah selesai. Kita harus tahu maknanya dulu. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan contoh menjadi teladan. Agar supaya kita jadi anak-anak Tuhan berusaha. Belajar seperti Tuhan Yesus. Orangnya taat. Orangnya punya kerendahan hati. Bayangkan anak Bapa. Ya. Tolong ya. Jangan jalan terus ya. Ya, duduk yang manis. Ayo, duduk yang manis. Ya. Taat. Ya, belajar taat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus kasih jadi contoh. Untuk kita lakukan, mengikuti jalannya Tuhan itu dah gampang. Saya menyampaikan firman Tuhan, saya sudah pakai jas, saya sudah mulai gagah. Tapi ini daging ini kadang mulai. Daging ini sudah mulai goyang. Daging ini sudah mulai goyang. Apalagi kalau kita sudah punya kedudukan, sudah mulai goyang daging ini. Kita lupa ajaran-ajaran Tuhan. Maka itu kita berdoa sama Tuhan. Kita yang sudah mengikuti Tuhan, kita belajar. Kalau Tuhan jadi orang rendah hati, kita berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan, engkau bisa taat sampai mati di kayu salib karena ketaatanmu, karena kerendahan hatimu. Berikan juga kepada kita. Jadi anak-anak Tuhan agar supaya bisa rendah hati. Ya, ada orang yang berusaha tinggi hati, mau kemana? Tinggimu. Di atas ada yang lebih atas lagi. Di atas ada yang lebih atas lagi. Tapi Tuhan pesan kepada kita hari ini. Jumat Agung. Semua banyak orang memperingati tadi malam hari sengsaranya Tuhan. Beberapa saat yang lalu saya mau kirim makanan ke setiap hari Jumat. Ke bakti luhur, Pak, dah bisa, kami ada jalan salib, Pak, ada jalan salib, bagus. Jalan salib, seperti Tuhan Yesus jalan salib. Tuhan Yesus itu karena mempunyai satu kerendahan hati, dia lakukan semua. Ketemu satu demi satu, ketemu orang-orang yang berdosa, dia ketemu semua. Ya. Sehingga waktu ada di Pilatus, orang katakan salibkan Yesus, Barnabas itu lepaskan, disejajarkan dengan orang jahat. Iya, dia ikut semua, dia taat semua. Dia taat semua. Ini yang membuat Tuhan Yesus itu berhasil. Kadang kita kepingin agar supaya kita ini bisa berhasil. Ayo belajar Bapak Ibu. Ya, supaya kita bisa berhasil. Saya senantiasa, sudahlah hidup di dunia ini dah susah. Taat apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Taat seperti anak sekolah minggu ini. Mereka pagi hari ini,
Tentu ada dorongan daripada orang tua. Tentu juga ada keinginan mereka. Karena mereka mau menyanyi, menampakkan diri supaya dilihat orang. Wong siapa namanya anaknya ini saja dia susah. Gimana nanti waktu saya main gitar kalau Ibu Non tidak melihat? Sedih dia. Dia kepingin dilihat orang. Ya. Senov ini bagaimana? Saya nanti nyanyi, Sus Non tidak ada, bagaimana? Papa baik kalau papa ada. Kalau papa tidak ada bagaimana? Dia kepingin supaya orang bisa melihat. Tapi kalau saya melihat ini karena apa? Mereka mau datang berkorban. Karena mereka melihat Tuhan sudah berkorban yang begitu luar biasa kepada kita. Ya, sampai seperti sudah orang bilang Meyu Ciacen. Tidak ada harga lagi. Di kepalanya dipasang kawat duri yang tajam tusuk kepalanya. Sudah tidak ada harga lagi. Untuk siapa? Untuk kita. Ya, untuk kita. Kadang kita juga jadi orang. Kita sudah berusaha berkorban untuk seseorang. Tetapi kita melihat untuk siapa? Kita korbankan untuk orang itu. Untuk apa? Demi kebaikan dia. Korbankan semuanya. Maka itu Bapak Ibu kita belajar. Dan dikatakan di dalam ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Karena ketaatan dia dikatakan itulah sebab Allah sangat meninggikan dia. Yesus ditinggikan. Karena apa? Karena ketaatan. Kita belajar jadi anak-anak Tuhan. Kalau kita mau Allah meninggikan kita, kita belajar taat. Ya, disuruh yang benar jalankan. Ya, nanti Allah sendiri yang meninggikan kita dengan caranya Allah. Maka itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Karena ketaatan ini. Saya tidak berbicara panjang lebar. Yang saya mau berbicara tentang Yesus. Dia mau taat, lakukan apa yang Tuhan Bapa di surga perintahkan. Taat engkau, rendah hati. Kalau ada yang mau sedang tangkap kepada engkau, jalan saja. Jangan sampai ikut saja. Karena ini kehendak Bapa dan engkau harus mati di kayu salib. Dan sesudah itu engkau dikuburkan. Nanti tanggal 20 kita sama-sama dikuburkan. Tadi tanggal 20 Ibu Andrea sudah datang bisik-bisik kepada Ibu Gembala. Bu, tanggal 20 maam Bu, tanggal 20 maam Bu. Saya bilang apa? Saya bilang, Bu Andrea bilang maam tanggal 20. Maam apa? Sudah ada orang kasih persembahan dan kita mau beli makanan. Untuk apa? Makan bersama, maam. Betul boleh maam. Tapi jangan tanggal 20 dulu. Kita lakukan untuk Tuhan besok. Kemarin datang 200 kilo ikan. Ya. Untuk siapa? Untuk kita kasih untuk kepada Tuhan Yesus. 200 kilo kemarin kita atur masukkan di freezer. Maka ibu-ibu sebentar pulang. Ya. Bawa ini ikan buat. Tadi pagi saya sudah berpikir. Ibu Gembala, Bu, Mama, saya bilang, kamu belum beli telur ayam. Karena apa? Mau dibikin dadar. Itu ikan digoreng dengan dadar. Barusan koki dari Shangri-La Hotel memberitahukan caranya masak telur seperti ini, begini. Ditambahkan. Itu kita korbankan untuk Tuhan. Nanti sebentar uang persembahan ini kita ambil, kita beli telur. Mungkin 30 kilo atau 40 kilo kita buat. Ya, saya sudah omong sama Ibu Gembala, nanti kasih ibu-ibu untuk bawa pulang, buatnya bagaimana, tinggal besok tinggal plok. Nanti tanggal 20 tetap makan untuk kita. Tapi besok kita buat untuk Tuhan. Loh kok bisa Pak? Kita kan bagi-bagi orang-orang yang susah. Tuhan bilang, kau perhatikan anak yatim, kau perhatikan janda, kau perhatikan siapa saja. Engkau sudah buat untuk saya. Kau sudah lakukan untuk saya. Kita imani. Taat kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau kita taat, Tuhan akan meninggikan kita. Siapa yang merendah,
Itu orang yang rendah, dia akan taat. Apa yang diomongi akan ditinggikan Tuhan. Akan ditinggikan Tuhan. Itu firman Tuhan tidak bisa dibatalkan lagi. Ya dan amin. Pasti akan terjadi. Maka itu besok ya, hari Sabtu, kita buat yang terbaik ya. Ibu Gembala bilang, kenapa kok banyak menu kamu berikan ini? Sudah saya bilang pasca. Ya, kita kasih kepada orang-orang ini. Hari ini kita tidak lakukan. Karena apa? Semua mereka itu jalan salib. Semua mereka itu Jumat Agung. Semua orang-orang yang ada itu dibawakan ke gereja. Jadi tolong Bapak Pendeta. Jumat ini tidak. Tapi Jumat minggu depan kita jalankan lagi. Kemarin kita jalankan, kirimkan kemana-mana, ke panti. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itulah sebab Allah sangat meninggikan dia. Mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Karena apa? Karena ketaatan Tuhan Yesus. Ya, karena ketaatan Tuhan Yesus. Dan kita lihat lanjutnya. Yang terakhir kita melihat ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Kalau kita taat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus dikatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Karena ketaatan Tuhan Yesus. Kita juga anak-anak Tuhan. Kalau kita mau taat Bapak Ibu. Tuhan izinkan kita. Dipakai hidup kita. Bisa menjadi berkat. Kita melihat ada beberapa anak-anak Tuhan di gereja kita. Dipakai sama Tuhan. Mereka punya hidup dipakai. Bisa atur memasak. Mereka punya hidup dipakai. Mereka bisa menjadi donatur. Mereka punya ini. Kan bagus. Enak toh dipakai. Jangan sampai kita punya hidup ini sama-sama tidak ada artinya, tidak bisa dipakai. Tentu kita kepingin supaya hidup kita ini dipakai, bisa menjadi berkat. Doakan saya, ya. Sebentar ini orang ini datang kepada saya, Tuhan bisa pakai sama saya. Orang sedang putus asa, dia lagi susah. Sampai saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan, jangan sampai anak-anak saya ini ikut seperti ini Tuhan. Tolong Tuhan. Supaya saya bisa memberikan dia kekuatan. Saya bisa menasihati dia. Saya bisa berbicara dan bisa menemukan mereka yang baik. Supaya ada satu jalan keluar. Dan dia katakan kepada saya, Pak, kalau saya ini Pak, ya, diizinkan keluar dari rumah itu, saya mau tinggal di mana Pak? Utang saya sudah keleleran di luar begitu banyak. Saya mau tinggal di mana Pak? Tolong Pak. Saya bilang pasti. Kalau kau susah tidak ada orang mau lihat sama kau. Karena engkau orang susah. Tidak ada yang mau lihat sama kamu. Tapi kalau kau susah kau datang sama saya. Saya mau lihat kamu. Saya mau didik kepada engkau. Ada banyak pengalaman-pengalaman. Karena banyak orang kepingin melihat waktu kita senang. Waktu kita susah orang tidak mau. Orang hanya mau melihat kita senang. Kalau kita senang orang angkat kepada kita. Angkat kepada ini loh orang hebat. Ini orang hebat. Tapi kalau orang susah. Tidak mau orang lihat. Itulah hukum manusia. Jadi kita tahu. Kalau ada orang pada waktu engkau senang. Dia datang kepada engkau. Itu bukan teman. Tapi kalau ada orang yang susah, dia datang kepada engkau, itu adalah teman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pakailah hidup ini supaya hidup kita ini bisa menjadi berkat. Ya. Bisa mempersatukan orang satu sama lain. Pakailah. Jangan kita jadi orang fasik saja, pasif saja. Tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya memikirkan saya. Hanya memikirkan saya. Hanya memikirkan saya. Mohon maaf. Tadi yang terima tamu di depan Saudari Devina. Saya bilang, Vina, kau sudah umur berapa? 25 so. Ya. Engkau harus, sebentar lagi kau harus ada pasangan. Ya, nanti dilihat saja kalau cocok. Saya bilang ini Tuhan Yesus sudah mati.
Ya. Kita tunjukkan Yesus sudah mati, kita juga sudah harus mati. Sifat kita yang lama kita harus tinggalkan. Kita harus semangat. Tidak ada cerita coming soon lagi, tidak ada. Ya. Ayo, saya bilang, selesai. Barusan Feli sudah menikah. Teman kamu 3, Diva. Habis selesai kita berdoa Kesia. Selesai habis itu kamu. Anak-anak saya yang lain. Menikah sudah, saya bilang. Apalagi didiam harus. Kau harus berubah. Sampai kapan? Mohon maaf, biar bapaknya sekarang dengar. Ya. Koko di sana belum mau. Koko yang kedua belum mau. Engkau juga mau, belum mau juga. Tidak. Saya angkat telepon, saya bel kepada teman saya. Karena teman saya bilang, saya punya anak ada 3. Belum menikah. Tak bel sama saya. Anak saya dia lagi tidur. Bangun kamu. Kamu lihat ini. Anak ini. Saya bilang. Saya mau kenalkan sama anak kamu. Terima kasih Bapak Pendeta. Terima kasih. Karena dia bilang apa? Anak saya ini anak baik. Anak uhau. Saya akan kasih kenal sama kamu. Kamu ingat ya. Pada perlu nanti papanya, mamanya saya bawa ketemu dengan Pak Daniel pergi ke sana rumah. Iya. Kadang ini Tuhan Yesus sudah mati. Dia mati untuk kita. Kita juga harus matikan kedagingan kita ini. Manusia lama kita ini harus mati. Tidak ada coming soon lagi. Kita harus cari orang yang cocok. Dia ngomong begini teman saya. Pak, anak saya ini begini Pak. Begini Pak. Anak saya ini begini Pak. Bagus Pak. Maka itu kemarin waktu dia dengar takut akan Tuhan. Ya jauh dari kejahatan. Dia tulis, nak ini Bapak Pendeta kasih ini. Cuma yang satu salah. Dia belum dalam Tuhan. Agama leluhur gampang saya bilang. Ya aku di depan yang berpacaran nanti. Saya tarik sama dia. Ya kalau gini saya tarik sama dia. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita jadi anak-anak Tuhan. Percaya. Yesus sudah mati. Untuk kita. Kita juga harus. Lihat teladan. Jadilah contoh. Kalau Yesus sudah mati karena ketaatan dia. Kita juga belajar taat sampai mati. Kedagingan kita itu harus dikatargeokan, dimatikan juga. Supaya kita melakukan yang ada kita pikirkan. Kristus saja. Dunia itu kita sudah jauhkan. Memang kita masih ada di dalam dunia. Tetapi Kristus yang kita pikir. Bagaimana saya bisa berbuat yang baik. Bagaimana saya bisa berbuat yang baik. Tadi pagi saya tutup dengan satu kesaksian. Jam 4:30 saya telepon teman saya. Dia sudah bercerai dengan istrinya. Tapi mereka agama leluhur. Memang susah. Orang kalau di dalam di luar Tuhan itu cerai saja. Maka itu jangan sampai kita keluar dari jalan Tuhan. Dia sudah cerai dan sudah diputuskan di pengadilan. Dia usir istrinya. Keluar kamu dari rumah saya. Ya istrinya tidak bisa omong apa-apa. Ya kok nanti saya keluar. Nanti 2-3 bulan lagi saya keluar. Karena dia bingung. Saya keluar ini mau kemana? Iya kok nanti saya keluar. Iya keluar. Tapi waktu saya masuk di dalam saya omong sama dia. Kamu mau kemana sih hidupmu? Kau betul sudah bercerai. Umurmu sekarang sudah 68. Sudah dekat bau tanah. Ya, mau kemana kamu? Sekarang kalau kau usir ini istri betul sudah cerai. Anakmu yang satu ini kau mau buang kemana? Siapa yang urus anakmu? Dia pikir. Setiap hari saya mulai nasihati dia. Saya omongi dia, saya doa. Jadi tadi saya berbicara sama dia. Ya, tentang Jumat Agung. Kamu pagi ini mau kemana? Mau jalan-jalan atau ke gereja? Hahaha. Ya, saya bilang ini Tuhan mati untuk kita. Dia korban untuk kita. Bagaimana kita mau percaya kepada dia apa tidak?
Karena satu saat kita akan pulang. Kalau kita pulang, kita tidak percaya Tuhan Yesus, di mana tempat kita? Tuhan Yesus sudah berikan tanda bahwa sekarang kita melihat di mana-mana banjir, di mana-mana gempa, di mana-mana perang, di mana-mana kesusahan. Itu tanda Tuhan sudah dekat. Kalau kita tidak mau percaya sama Tuhan, apa yang mau jadi? Ya betul juga sih dia ngomong begitu. Ya. Sekarang kalau engkau mau usir kepada istrimu, bagaimana kau harus usir? Anakmu nanti siapa yang urus? Anakmu hanya satu, hartamu begitu banyak. Engkau mau kasihkan siapa itu harta semua kau usir? Iya betul juga sih. Pendeta ini pagi-pagi sudah khotbah saya. Iya saya bilang, hidupmu ini sebentar lagi. 2-3 tahun lewat saya bilang. Saya langsung vonis-vonis saja. 2-3 tahun lewat. Maka itu dia bilang, ya sudah, biar sudah dia tinggal di situ. Saya telepon istrinya tadi. Kamu sudah dikasih sama suamimu. Tinggal di rumah itu selamanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Karena suaminya selama ini usir terus sama dia. Karena mereka belum mengenal Tuhan. Tetapi melalui kehidupan kita. Kita bisa menjadi berkat. Dan kita bisa menasihati mereka, bisa berbicara kepada mereka. Karena di luar saat ini konfliknya banyak sekali. Di luar itu orang jahat itu banyak sekali. Karena apa mereka jahat? Hidup yang menekan mereka. Sehingga mereka tidak berdaya, mereka berusaha dengan kekuatan sendiri, tidak mampu menjadi orang jahat. Banyak sekali di luar orang jahat. Maka itu kita melihat Raja Daud berdoa. Mazmur 140. Ini saat ini kita sedang belajar Mazmur 140. Mazmur 140 doa Daud ya. Mazmur 140 perikop di sini doa minta perlindungan terhadap orang-orang jahat. Ya. Doa minta perlindungan terhadap orang-orang jahat. Untuk pemimpin biduan Daud. Luputkan aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan. Di sekelilingi kita ini banyak orang jahat Bapak Ibu. Jujur di dalam gereja. Jangan di dalam gereja kita berpikir malaikat semua. Tidak. Di dalam gereja yang duduk ini tidak semua orang itu sungguh-sungguh datang cari Tuhan. Mungkin Bapak Ibu datang, saya tidak enak ya kalau sudah lama saya datang ke gereja. Sekarang Jumat Agung saya mau datang. Yang itu sudah bagus. Tapi pertahankan terus. Sebab kalau kita tidak pertahankan, kehidupan kita ini keduniawan, kedagingan itu ada. Kita akan menjadi kembali seperti dulu. Maka Raja Daud dia mengalami banyak sekali orang jahat. Dia bilang Tuhan luputkan saya dari orang jahat. Raja Daud sebenarnya mampu lawan orang jahat itu. Tetapi dia bukan andalkan kekuatannya. Dia andalkan Tuhan. Tuhan tolong luputkan. Saya berdoa. Saya tadi pagi jam 3 pagi. Saya juga kan punya masalah. Di sekelilingi saya ini kan banyak orang jahat. Banyak Bapak Ibu. Semua kita yang ada ini coba tanya Pak Toga Sirait. Sudah umur begini saja masih banyak orang jahat sama dia. Ya, ini kan dunia. Saya bilang Tuhan. Tolong Tuhan. Di sekelilingi saya ini banyak yang jahat sama saya. Tuhan tolong Tuhan banyak yang jahat. Saya ingat ini. Doa ini. Luputkan aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan. Banyak Bapak Ibu. Maka itu kita butuh Tuhan ini. Banyak sekali. Aduh saya bilang Tuhan kok saya punya masalah banyak juga ya. Yang ada di sekelilingi saya yang jahat-jahat segala semua. Kamu tidak tahu ini, kamu tidak tahu ini, kamu tidak tahu ini. Sekeliling orang-orang dekat yang melakukan kejahatan. Tapi bagaimana saya mau balas? Saya serahkan Tuhan, kuatkan saya, mampukan saya Tuhan. Kalau engkau tidak mampukan saya, kau tidak berikan saya kekuatan, saya akan lawan orang ini. Kalau saya lawan kan berarti saya sudah keluar dari jalurnya Tuhan.
Sudah Tuhan, saya bilang, berikan saya kekuatan supaya saya mampu menghadapi si jahat ini. Raja Daud ini mengalami banyak sekali orang-orang yang jahat. Saya percaya kita semua yang ada di sini banyak mengalami yang jahat. Banyak, semua boleh bilang. Semua manusia kita punya pergumulan. Tadi saya bilang, Ibu Ripa saja yang ada di belakang duduk santai-santai, juga dia mengalami ada yang jahat sama dia. Pasti, cuma kita kan tidak tahu. Dia dengan Tuhan yang tahu. Ibu Cu juga yang sudah umur 78. Pasti dia mengalami ada yang jahat sama Ibu Cu. Cuma kan kita tidak tahu, cuma lihat Ibu Cu tenang-tenang saja. Kalau ada yang jahat sama kita, kita duduk cari Tuhan. Tuhan berikan saya kekuatan. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Sedikit saya ngomong. Kemarin ada yang berkata kepada saya, kamu lihat orang ini susah. Dulu waktu kamu susah dia ada tolong sama kamu. Ya. Sekarang kamu lihat dia susah. Kenapa kau tidak bantu sama dia? Saya bilang kamu periksa diri baik-baik. Saya bilang. Waktu saya susah siapa yang lihat? Bukan saya melakukan kejahatan, tidak. Waktu saya klarifikasi dulu. Waktu saya susah bukan dorang tolong saya. Dorang tambah tekan saya. Nah kalau sekarang mereka susah, suruh mereka periksa diri. Kenapa mereka susah? Mereka susah itu, kamu tolong sama dia. Masa kamu bisa memberikan makan setiap hari kepada orang lain? Kenapa kau tidak bisa tolong orang ini? Kan tolong sama dia. Saya berpikir, diomong yang danda secara manusia. Kok ada juga manusia jahat seperti ini ya? Saya tidak kuat. Saya tidak mau lawan, sudah saya bilang tidak usah banyak bicara, mari kita berdoa saja. Tengah malam saya merasakan itu, Tuhan berikan saya kekuatan. Tuhan mampukan banyak orang jahat. Maka itu penting sekali. Kita setiap pagi kita merenungkan firman Tuhan di dalam doa pagi. Yang sekarang sudah masuk di dalam Mazmur 140. Dan yang ketiga kita melihat Mazmur 143 dikatakan. Yang merancangkan kejahatan di dalam hati dan setiap hari menghasut-hasut. Yang merancangkan kejahatan di dalam hati. Banyak orang merancangkan dalam hati untuk menghancurkan manusia. Itu anak Tuhan. Anak Tuhan sebenarnya kan tidak boleh. Dia harus merancangkan bagaimana yang baik. Dia harus merancangkan bagaimana ya saya harus berbuat yang baik ya. Karena itu adalah pikiran Kristus. Bagaimana ya orang ini satu sama lain saya bisa mendamaikannya. Bagaimana orang ini saya bisa membawa kepada dia di dalam Tuhan ya. Karena dunia ini sekarang jahat-jahat Bapak Ibu, sungguh. Tambah hari dunia ini bukan tambah baik, tambah hari. Maka itu kita butuh Tuhan. Kadang kita mengalami ini, kita minta kepada Tuhan. Tuhan berikan saya kekuatan. Tuhan berikan saya kekuatan dalam menghadapi semuanya. Baik Bapak Ibu, kesimpulan pada pagi hari ini tentang kematian Tuhan Yesus. Ya, sampai akhir. Dia taat sampai selesai. Dan kita melihat satu ayat yang akan kita lihat di dalam Lukas. Boleh juga kita ambil di dalam Matius. Tuhan Yesus Lukas 24 ya. Lukas 24 ayat 44. Yesus mati. Sesudah itu Yesus mati di kayu salib ya. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Itu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, pada waktu dia mau disalibkan, waktu dia sudah mau mati, diizinkan. Itu matahari
sudah tidak ada lagi gelap. Dikatakan di sini, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Jam 12 itu kan sebenarnya panas. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. 3 jam gelap, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepada pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Jadi kita tidak boleh ragu lagi kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati ini, ya. Dan percaya hari ini dia mati dan dia selama 3 hari kemana? Dia pergi menginjil pada orang pada zaman Nuh. Zaman Nuh itu orang-orang itu keras kepala semua. Diomongi, dinasihati, ditegur, tidak mau. Oleh Nuh dibicarakan tidak mau. Sehingga Allah izinkan air bah datang 40 hari, 40 malam. Mereka diizinkan mati semua. Dan saat itu mereka ada di dalam satu penjara kurungan. Dan di situ Yesus pergi ke sana menginjil mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak perlu ragu lagi. Apa yang sekarang menjadi keraguan bagi kita, anak-anak Tuhan? Saya senang. Eksan hari ini dia begitu ganteng, dia pakai celana jeans, sepatu. Eksan kalau jalan sekarang mode zaman sekarang ini, ya, dengan istrinya yang begitu cantik. Aduh, saya berdoa, ya kalian seperti dulu lagi. Ayo pulang nak. Saya lihat tadi, ayo pulang. Tuhan menanti kamu, Tuhan mau pakai hidup kamu. Ayo pulang. Dunia itu hanya sementara, percuma. Sebentar saja itu dunia. Kita cari, kita dapat tidak kekal, tidak enak. Tapi kalau kita dapat Tuhan, waduh. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia mau setia, dia mau taat sampai akhir. Ya, senang sekali tadi waktu saya lihat, saya kaget. Leonie datang, Leonie ya, sekarang tambah cantik ya, puji Tuhan. Saya berdoa ini cantik dari Yesus yang membuat cantik. Waduh, hatinya cantik, puji Tuhan. Eksan sekarang kalau jalan sudah seperti koboi-koboi, tapi bukan koboi apa, tambah ganteng. Sekarang celananya jeans semua, wah sepatunya, wah luar biasa. Lisien, selamat juga, haleluya. Kompornya belum menyala sampai sekarang Lisien. Kompor yang belum menyala. Janji dia bilang, Pak itu kompor saya akan ambil. Saya akan betulin ganti yang baru kompor. Gitu. Bukan kereta api Jakarta, Bandung, tidak. Ini kompornya gitu. Ya Lisien ya. Oke, baik semua ayo. Puji Tuhan. Saya rasa sekian. Nanti ibu-ibu tolong yang membuat